Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Variatul Ain dengan NIM 2481050017 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait apa saja sih yang sudah dipelajari di kelas selama perkuliahan filsafat ilmu. Lebih tepatnya di sini saya akan membahas apa itu filsafat, bagaimana orang yang berfilsafat itu, dan siapa saja tokoh-tokoh filsafat atau tokoh-tokoh ilmuwan matematika yang lahir pada abad sebelum Masehi maupun sesudah Masehi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos itu artinya adalah cinta, sophia itu artinya adalah kebijaksanaan, bisa juga diartikan kearifan ataupun pengetahuan. Jadi filsafat itu adalah mencintai kebijaksanaan atau mencintai pengetahuan. Maka orang yang berfilsafat itu berarti orang yang mencintai kebijaksanaan ataupun orang yang mencintai kearifan dan juga orang yang mencintai pengetahuan. Ciri-ciri orang yang berfilsafat itu ada 3. Yang pertama itu radikal, yang kedua itu kritis, dan yang ketiga itu reflektif. Radikal berarti orang tersebut itu ketika mendapatkan informasi dia tidak langsung percaya begitu saja, tapi mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Dan sumbernya itu dari mana, asalnya dari mana. Lalu yang kedua itu ada kritis. Kritis itu tidak puas hanya dengan apa saja yang tampak. Jadi seorang filsuf ketika mendapatkan informasi itu, beliau selalu bertanya, kayak ini tuh berasal dari mana, bagaimana ini bisa terjadi. Lalu yang ketiga ada reflektif. Reflektif itu seperti mengendapkan atau merenungkan. Jadi ketika seorang filsuf, ketika beliau diminta untuk memberikan keputusan misalnya, beliau tidak langsung asal saja mengambil keputusan, tetapi beliau selalu merenungkan, selalu mengendapkan apakah keputusan yang akan dia ambil itu benar. Seiring perkembangan zaman, berjalannya waktu, banyak sekali filsuf ataupun tokoh-tokoh ilmuwan yang kita tahu, bahkan kita baca karya-karyanya. Dimulai dari abad sebelum Masehi. Pertama itu ada ilmuwan yang bernama Pythagoras. Beliau lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Beliau itu menemukan teorema Pythagoras yang teoremanya masih kita gunakan sampai sekarang. Selain Pythagoras juga ada ilmuwan yang bernama Plato. Plato ini sering dikenal sebagai bapak idealisme. Beliau lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi. Selain Plato dan Pythagoras, ada juga Aristoteles. Aristoteles ini lahir pada abad ke-4 sebelum Masehi, yang sering dikenal sebagai bapak logika ataupun guru pertama. Nah, itulah adalah ilmuwan-ilmuwan yang lahir pada abad sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, abad Masehi pun dimulai, yang diawali dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, lebih tepatnya pada abad 1 Masehi. Lalu setelah Nabi Isa lahir, muncullah abad pertengahan yang dimulai dari tahun 500 Masehi sampai ke tahun 1500 Masehi, di mana pada abad pertengahan itu di dalamnya lahir panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya lahir pada tahun 571 Masehi. Selain Nabi Muhammad, di abad pertengahan ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir, lebih tepatnya ilmuwan-ilmuwan muslim. Contohnya itu ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini sering kita kenal sebagai bapak aljabar ataupun penemu angka 0. Beliau ini lahir pada abad ke-8 Masehi. Lalu selain Al-Khwarizmi ada lagi Al-Farabi.
Al-Farabi ini lahir pada abad ke-9 Masehi. Beliau ini penemu legendaris khususnya teori musik ataupun alat musik. Selain Al-Farabi dan Al-Khwarizmi, itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal sebagai bapak kedokteran yang lahir pada abad 10 Masehi. Ada sedikit cerita menarik terkait Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini orangnya sangat jenius. Di umurnya yang belasan tahun, beliau itu sudah mempelajari, bahkan sudah paham tentang ilmu-ilmu kedokteran, ilmu geografi, ilmu hukum, bahkan matematika. Tetapi ketika beliau itu membaca buku-buku terkait teori metafisika, yang dimana karya itu adalah karya dari Aristoteles, padahal beliau itu membacanya tidak kurang dari 40 kali. Tetapi entah mengapa beliau itu tidak paham apa isinya. Meskipun beliau hafal isinya, tapi tidak tahu maksud isinya itu apa. Nah, suatu ketika Ibnu Sina ini keluar ingin mencari udara segar. Nah, beliau itu menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ada seorang penjual buku, yang dimana penjual buku tersebut memang menjual buku-buku yang murah gitu. Nah, penjual buku itu menawarkan salah satu buku ke Ibnu Sina tersebut. Nah, padahal Ibnu Sina waktu itu sudah menolaknya, tapi penjual buku itu terus menawarkan bukunya, dan akhirnya karena kasihan Ibnu Sina pun membeli buku tersebut. Nah, buku tersebut karya dari Al-Farabi, di mana bukunya juga tentang teori-teori metafisika. Nah, setelah membaca buku karya dari Al-Farabi, dengan sekejap saja Ibnu Sina itu sudah memahami isi yang selama ini dia pelajari. Nah, selain Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Khwarizmi, ada juga filsuf yang sampai sekarang karya-karyanya itu masih dikenal, bahkan masih dipelajari, yaitu Al-Ghazali. Beliau itu lahir pada abad ke-11 Masehi. Salah satu karya dari Al-Ghazali yang saya pernah mengajinya itu adalah kitab Ayyuhal Walad. Selain itu, karya-karya beliau yang saya tahu ada Kimia As-Sa'adah, Tahafut Al-Falasifah, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata tokoh-tokoh tadi itu setelah saya baca saya juga membacanya di buku ini. Buku yang saya punya, judulnya itu Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, karya dari Jujun S. Surya Sumantri. Nah, buku ini sangat bagus sekali, dan saya tertarik pada bab 5, di mana judulnya itu adalah Sarana Berpikir Ilmiah, judul babnya. Saya tertarik di halaman 190. Di sini ada judul Matematika sebagai Bahasa. Nah, saya itu ketika membaca ini sangat-sangat tertarik. Dan saya sempat berpikir bagaimana sih orang zaman dulu itu menyelesaikan masalah matematika dengan kayak mungkin bahasanya sulit dipahami atau rumit gitu. Nah, sebelum Al-Khwarizmi itu menemukan aljabar, pastinya kan matematika itu diperkenalkan dengan bahasa-bahasa yang rumit. Contohnya kayak sekarang ya, misalnya kayak saya membeli 2 buah apel dan 2 buah jeruk seharga 21.000. Lalu adik saya membeli 1 buah apel dan 1 buah jeruk seharga 10.000. Nah, seperti itu mungkin orang-orang yang memang tidak suka membaca itu bakalan terasa rumit begitu. Tetapi di matematika, dari hal yang rumit itu bisa diterjemahkan ke hal yang ringkas. Contohnya, kita misalkan apel dengan X, jeruk dengan Y, lalu kita bisa tulis, tadi kan saya membeli 2 buah jeruk dan 2 buah apel seharga 21.000. Berarti bisa kita terjemahkan ke dalam notasi matematika itu menjadi
2x ditambah 2y sama dengan 21.000. Lalu adik saya membeli satu buah jeruk, satu buah apel dan satu buah jeruk seharga 10.000. Berarti kita bisa terjemahkan x ditambah y sama dengan 10.000. Nah, itu bisa menjadi hal yang ringkas gitu. Lalu kalau kita paham, itu berarti langsung bisa diselesaikan dengan cara eliminasi, substitusi, seperti itu. Jadi mungkin ya orang-orang zaman dulu itu belum mengenal seperti itu sebelum lahirnya ilmuwan matematika yang bernama Al-Khwarizmi. Tetapi sekarang matematika itu lebih dipermudah karena sekarang kita sudah mengenal yang namanya aljabar yang sudah ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Al-Khwarizmi. Sebenarnya matematika itu ada untuk mempermudah kehidupan sehari-hari kita, bukan malah mempersulit kehidupan sehari-hari kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.